Amin Rais ancam bikin Solo kerusuhan. Prabowo kok diem, Menhan pengecut. Pak Jokowi, sikap Pak Tua ini berbahaya. People power biasanya terjadi di dalam sebuah negara yang tidak menganut sistem demokrasi. Seperti misalnya Indonesia Orde Baru 98. Nah, karena itu wajar ketika ada tafsir yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah provokasi. Karena istilah yang dipakai istilah itu pasti punya makna dan punya banyak kemungkinan tafsir. Tetapi tafsir yang disepakati menurut saya atau tafsir umum mengatakan people power adalah di negara otoriter dan berujung kepada penggulingan kekuasaan yang sah. Itu people power namanya. Dan itu tidak boleh, itu arogan, itu sombong saya kira. Bawa-bawa nama rakyat pula tidak cocok, Bro Amin. Karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangatlah tinggi, yakni mencapai 82%. Artinya 82% rakyat Indonesia juga tidak mau melakukan people power. Justru yang paling tepat untuk judul dialog itu adalah Kadrun bertanya, kapan mereka berkuasa agar bisa nilep duit negara. Lalu apa hasilnya dari usaha Amin Rais mau melakukan people power tersebut? Tidak ada sama sekali selain dari capek. Jadi untuk Mbah Amin Rais, sudahlah. Toh sampai kamu mati pun, kamu akan tetap menjadi gelandangan politik. Kelihatan nafsu dan kebencian begitu menguasai diri mereka ya. Andai kan saya hadir dalam acara seperti itu ya, itu pasti atmosfernya penuh dengan aroma-aroma kebencian, guys. Ya, tujuan mereka adalah menurunkan Pak Jokowi atau memaksa Pak Jokowi ini mundur ya. Kalau tidak mau mundur maka mereka yang akan memundurkan. Sudahlah, tinggal menunggu beberapa waktu lagi Pak Jokowi akan turun dari jabatannya ya. Tidak perlu melakukan aksi people power dan segala macam yang justru itu memecah belah anak bangsa ya. Ya, Amin Rais sempat merekam sebuah video di mana dia akan mengacak-ngacak Solo dan menggunakan people power katanya. Video viral tersebut mempertontonkan tokoh politik yang sudah sepuh dan sebentar lagi menghadap sang pencipta itu. Orang ini tidak punya rasa kebanggaan terhadap Indonesia karena kita tahu bahwa orang ini ya lulusan Amerika. Amin Rais ini sempat disebut-sebut sebagai tokoh reformasi, tapi buat saya dia cuma penunggang reformasi yang dilakukan dan digencarkan oleh para mahasiswa di tahun 1998 yang lalu sebagai puncaknya. Sebelum tahun 1998, para mahasiswa ini sudah bergerak secara sporadis dengan membangun mimbar-mimbar rakyat yang mengkritik kebijakan rezim Orde Baru yang tidak berpihak kepada masyarakat. Saat ini, kita mengetahui bahwa hasil dari reformasi itu adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara bebas. Sedangkan keberadaan Amin Rais diketahui hanya pada tahun 1998, artinya dia hanya menunggangi reformasi yang sudah direncanakan secara matang-matang itu oleh para mahasiswa. Dan untuk saya, yang paling berperan penting di dalam reformasi adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di bawah naungan Ibu Megawati dan partai-partai kecil yang begitu mendukung pergerakan untuk menghancurkan Orde Baru. Tidak ada nama Amin Rais sama sekali dan dia hanyalah pecundang yang sudah ditakdirkan untuk jadi gelandangan politik oleh Gus Dur saat ini. Orang ini adalah orang yang saat ini dan beberapa tahun silam pernah mengancam untuk mendiskreditkan Kepolisian Republik Indonesia dengan sebutan PKI. Videonya sempat viral saat demonstrasi para pendukung Prabowo yang gak rela kalah. Sekarang dia lagi viral lagi tuh, mau mengajak-ngajak Solo untuk melakukan people power dan katanya sih mau mengerahkan umat untuk melakukan tindakan yang katanya suci menurut agama mereka. Buat saya ini adalah satu hal yang konyol banget dan tidak masuk akal. Karena orang tua ini sebenarnya hanya mengutarakan kekecewaannya saja. Tidak terjadi apa-apa selama puluhan tahun kemarin ini sampai saat ini. Tapi yang lebih parahnya adalah Prabowo yang diam saja, padahal dia adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hanya diam-diam saja dan main-main di kursinya. Mungkin sama dengan Bobby the Chat ya. Dia berani berkoar-koar untuk mengusahakan perdamaian Rusia, Ukraina. Tapi membela bangsanya sendiri dari separatis Amin Rais saja nggak berani. Padahal Amin Rais itu sudah jelas, mengancam dengan mau buat kerusuhan di Solo loh. Orang kayak Prabowo kalau jadi pemimpin mah bahaya. Dia bisa menjual negara ini karena merasa punya hutang budi sama orang yang dianggap sebagai antek radikalisme perusak kesatuan
dan persatuan NKRI seperti Amin Rais. Dulu waktu saya masih menjadi mahasiswa, sosok Amin Rais begitu berkarisma. Betapa tidak coba. Beliau bersama para mahasiswa pada masa penggulingan Soeharto berdiri paling depan. Pikir saya waktu itu beliau adalah sosok pemimpin masa depan yang akan membuat Indonesia bebas dari tirani kekuasaan terkait dengan KKM pada era itu. Tapi kenyataannya, kotorannya tetaplah kotoran, walau dibungkus dengan emas murni sekalipun. Hati dan pikiran Amin Rais tidak ubahnya seperti iblis yang akan menyerang siapa saja yang tidak sejalan dengan keinginannya. Bagi saya, Amin Rais adalah penumpang gelap yang sudah menunggangi gerakan reformasi dan sudah memakai mahasiswa sebagai tunggangannya. Ia bersyukur pada Tuhan bahwa ia tidak pernah ditakdirkan sebagai pemimpin negara kita. Meskipun syahwat politiknya menggebu-gebu, namun Tuhan tahu mana yang akan dipilih dan terpilih. Walau berlian di dalam lumpur pun dia tetap batu mulia. Sementara sampah di atas piring emas akan dibuang dan dilenyapkan. Ya begitulah gambaran sosok Amin Rais di peta politikan di negara ini. Belum lama ini, Amin Rais berulah lagi loh. Ketua Majelis Syuro Partai Watt ini membandingkan kepemimpinan di rezim Soeharto dan Jokowi. Dalam pernyataannya yang menganggap rezim Soeharto katanya jauh lebih baik ketimbang rezim Presiden Jokowi. Bahkan Amin mengaku bahwa rezim Jokowi sangat menakutkan, yang ia ibaratkan dengan kaki serta tangan yang dipotong. Amin Rais juga mengungkapkan akan kekhawatiran terhadap demokrasi yang kemungkinan dipotong pelan-pelan oleh rezim Jokowi. Dia mencatatkan DPD, DPR, dan MPR yang takluk di masa rezim Jokowi pun dengan ketua-ketua lembaga tinggi serta TNI dan Polri yang manut dan takluk kepada istana. Kita maklum aja, Amin ini sudah pikun akut sehingga otak dan mulut tidak ada sinkronisasi. Dia lupa bahwa rezim Soeharto justru menguasai parlemen, para ketua institusi serta TNI dan juga Polri. Rezim Soeharto merupakan kekuasaan absolut yang siapa saja nggak boleh mengkritisi kekuasaannya. Semua orang harus tunduk dengan kekuasaan Soeharto. Itu rezim Soeharto. Bayangkan jika Amin Rais bicara seperti ini di rezim Soeharto. Apakah mungkin Amin masih hidup dengan segala nyinyirannya itu? Mungkin hanya tinggal nama beserta tulang belulang yang berserakan di tengah hutan. Kebodohan dan kebencian yang sudah mendarah daging terhadap Jokowi sudah nggak bisa lagi diobati. Dalam pandangan saya, Amin Rais mengibaratkan rezim Jokowi potong kaki dan tangan adalah pernyataan yang menyesatkan.